yang memasukkan kebahagiaan ke dalam diri kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada pilihan-pilihan dalam hidup, kamu dapat memperoleh apapun, kalau itu harus dibayar dengan harga kehilangan Allah, maka jangan diterima. Paham? Bukan karena aku mencintai Allah, doaku diampuni, dosaku diampuni. Tapi justru karena Allah mencintaiku lah Dia mengampuni dosaku. Sebagaimana karena Allah mencintaiku lah tergerak hatiku untuk bangun malam pada saat orang masih tidur. Karena cinta Dia kepadaku lah aku jadi ingin terus membaca ayat-ayatnya. Karena cintanya kepadaku lah ada rasa resah di dalam diri ini kalau belum melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Subhanallah, kita selama ini hanya melihat satu sisi dari kehidupan, bahwa kita ini beribadah karena kita cinta kepada Allah. Tapi lebih awal daripada itu adalah karena Allah cinta kita dulu, baru kita mencintai Allah. Kalau ada rasa di dalam hatimu, resah karena belum sholat padahal waktu sudah mau berakhir, ketahuilah bahwa itu bentuk cinta Allah kepadamu. Kalau ada resah di dalam dirimu, udah lama kayaknya nggak baca Al-Quran, berarti Allah cinta kepadamu. Allah jika mencintai seorang hamba, maka Dia akan memberikan hamba itu kemudahan, ista'malah, memberikan kemudahan untuk hamba itu melakukan ketaatan demi ketaatan kepadanya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kita berkumpul pada hari ini juga merupakan bentuk cinta Allah kepada kita semua. Hari ini kita mencoba mengambil 10 rumus kebahagiaan dari surat Asy-Syarah yang pertemuan sebelumnya sudah kita kupas makna-makna dari setiap kata-katanya, kalimat, diksi, dan rahasia-rahasia dari susunan-susunan kalimat itu. Jadi tafsir tahlili atau tafsir analitik dari surat Asy-Syarah sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Pertemuan hari ini kita fokus kepada pelajaran-pelajaran tentang kebahagiaan yang diambil dari intisari surat Asy-Syarah. Mari bersiap-siap untuk bersama-sama membawa oleh-oleh penting, 10 pokok kebahagiaan yang diajarkan oleh surat Asy-Syarah. Kita bacakan dulu surahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Surah ini kita review sebentar, adalah pengalaman yang terjadi dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin-poin penting yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu yang perlu kita ingat adalah betapa normalnya seorang manusia itu merasakan kesempitan di dalam jiwanya. Normal sekali. Cuma
kita dapat melihat siapa diri kita, kelas kita itu di mana, dengan melihat apa yang menjadi penyebab sempitnya hati kita itu. Apakah hati kita ini sempit karena urusan-urusan receh dan murah, atau karena urusan-urusan yang tinggi dan bernilai? Saudaraku, Al-Quran terus mengingatkan kita bahwa betapa banyak manusia yang terjebak melihat sesuatu karena dia nyata seolah-olah seluruh kebahagiaannya berkaitan dengan benda-benda nyata itu. Orang-orang Yahudi dikecam oleh Al-Quran, kenapa? Karena batas ambisi mereka hanya berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya bendawi. Dia hanya terpaku kepada hal-hal yang bisa dilihat. Ini berbahaya sekali. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam telah memerdekakan mereka dari perbudakan Fir'aun dan bangsa Koptik di Mesir, lalu mereka pergi bersama Nabi Musa alaihissalam membawa kemuliaan tauhid, dan tauhid itu intinya adalah hanya menggantungkan seluruh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berubah. Kekuasaannya, kerajaannya, kekayaannya, kebijaksanaannya, kebaikan-kebaikannya, Allah tidak pernah berubah. Maka kalau kita menggantungkan harapan, menggantungkan masa depan kepada sesuatu yang dapat berubah, yang dapat hilang kekuasaannya, yang dapat pergi kejayaannya, yang dapat terhapus kekayaannya, maka kita pasti akan kecewa. Tapi menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala membuat jiwa kita ini terbebas, merdeka dari segala sesuatu yang dapat menawan kemerdekaan hakiki di dalam diri manusia. Bani Israel sudah memperoleh itu, dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam menuju kemerdekaan itu. Tapi memang jalannya berliku, ada ujian, ada penderitaan, ada kesempitan-kesempitan. Tapi kesempitan-kesempitan itu adalah kesempitan-kesempitan yang kecil, supaya mendapat kelapangan yang sebenarnya, kelapangan ruh, rohani, jiwa yang ada di dalam diri manusia. Tapi karena sudah bertahun-tahun hidup dalam perbudakan, mental orang-orang Yahudi itu mental-mental budak. Kerja, dapat makan, selesai. Walaupun tidak ada kemerdekaan dalam menyuarakan pendapat, tidak ada kebebasan dalam beribadah, keyakinan, dipaksa untuk mengakui Fir'aun sebagai Tuhan mereka. Maka ketika diajak oleh Nabi Musa keluar dari Mesir, di tengah jalan berjumpa dengan sekelompok kaum yang menyembah berhala, patung. Dapat dilihat, dapat disentuh, dapat dipegang, dapat dijamah. Maka mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Musa, bikin dong kami ini Tuhan seperti Tuhan mereka juga, bisa dilihat. Padahal puncak kebahagiaan tertinggi manusia itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa dijamah oleh indera. Maka di dalam Al-Quran misalnya, ibu-ibu semua,
Jangan merasa bahwa kebahagiaan kamu itu tergantung dengan materi yang kamu miliki dan kamu dapatkan, sehingga kamu mengorbankan sesuatu yang lebih bernilai daripada itu. Maka Allah mengingatkan mereka ketika sedang Jumatan, jangan keluar untuk berdagang, untuk melakukan aktivitas jual beli. Jangan dilengahkan oleh jual beli, karena ada kebahagiaan hakiki ketika mendengar ayat-ayat Allah, mendengar bersama di dalam majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali, ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang bagian-bagian warisan harta, ayat tentang warisan itu coba lihat, didahului oleh ayat untuk jangan memutuskan silaturahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi Allah mengingatkan kita dulu tentang pentingnya silaturahim, baru Allah menjelaskan kepada kita bagian-bagian warisan, supaya menjadi pengingat. Jangan sampai karena konflik warisan kamu sanggup kehilangan saudara. Jangan. Yang lebih penting daripada warisanmu adalah tetap teguh terjalinnya silaturahim dalam keluargamu. Nilai-nilai kebahagiaan yang Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syarah ini adalah nilai-nilai yang melampaui ukuran-ukuran kebendaan itu. Mari kita lihat, kita memulai perjalanan pada dasar-dasar kebahagiaan, 10 dasar kebahagiaan dari surat Asy-Syarah. Pertama, sesungguhnya kebahagiaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Pada kalimat alam nasyrah, bukankah kami, kata Allah, melapangkan, berarti yang dapat membuat hati manusia itu tenang, damai, kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memasukkan kebahagiaan ke dalam diri kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada pilihan-pilihan dalam hidup, kamu dapat memperoleh apapun, kalau itu harus dibayar dengan harga kehilangan Allah, maka jangan diterima. Paham? Perhatikan. Manusia ada yang kuat dengan ancaman, tapi mudah tergoda dengan janji-janji, dengan godaan-godaan. Prinsip sederhana, setiap kali kamu membaca alam nasyrah, bukankah kami yang melapangkan, kata Allah, maka perhatikan, apapun yang kamu dapatkan dalam kehidupan ini, kalau kamu kehilangan Allah, maka kamu tidak akan memperoleh kebahagiaan, mustahil. Yang paling berharga yang harus dipertahankan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memimpin pasukan ke Romawi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terjadi peperangan hebat. Dia dan 80 orang
dia bersama 80 orang pasukan kaum muslimin ditawan oleh Raja Romawi. Sama Raja Romawi dipanggil Abdullah bin Hudzafah mendekat. Kata sang raja, "Tanassar." Masuk Nasrani ya. Kalau tidak, aku akan masukkan engkau di dalam minyak yang mendidih, digoreng. Aku akan masukkan engkau di dalam minyak yang mendidih sampai hancur tulang-tulangmu. Kata Abdullah bin Hudzafah, "Ma ana bifa'il." Gak mungkin aku melakukan itu. Lihat, disuruh untuk melepas akidah, disuruh untuk kehilangan Allah, disuruh untuk mencopot tauhid di dalam dirinya dengan ancaman di depan mata. Yang mengancam adalah seorang raja yang kuat dan posisi mereka saat itu sedang ditawan. Bahkan ibu-ibu semua, jika sekiranya Abdullah bin Hudzafah berkata, "Baik," karena terpaksa padahal di hatinya tetap beriman, dia dibolehkan pada waktu itu. Tapi apa kata Abdullah bin Hudzafah? Aku nggak mungkin melakukan itu. Lalu disiapkanlah tempat besar, dimasukkan minyak di situ, dididihkan di atas api yang menyala-nyala sampai minyak itu terasa panas oleh orang-orang di sekelilingnya. Lalu sang raja memanggil salah seorang dari tawanan kaum muslimin, lalu dimasukkan ke dalam minyak yang panas itu sehingga melepuh, mendidih, lalu kemudian hancur sampai ke tulang-tulangnya. Lalu sang raja kembali menoleh kepada Abdullah bin Hudzafah, "Masuk Nasrani. Jika tidak, nasibmu akan sama seperti nasib temanmu tadi." Kata Abdullah bin Hudzafah, "Ma ana bifa'il." Subhanallah. Sudah di depan matanya nyata, kalau dia melakukan itu, maka seluruh dunianya akan berakhir. Dia akan kehilangan keluarganya, kehilangan kehidupannya, tidak berjumpa lagi dengan anaknya, dengan tanah airnya, tidak merasakan lagi kenikmatan-kenikmatan dunia. Tapi dia tetap teguh karena dia percaya bahwa sumber kebahagiaan, ketentraman dan kedamaian adalah Allah Subhanahu wa taala. Murkalah Raja Romawi lalu berkata, "Dekatkan dia lebih hampir lagi ke tempat penggorengan itu." Lalu dibawa oleh 2 orang prajurit, ya, dengan kasar mendekat menuju ke tempat penggorengan itu. Begitu sudah sangat dekat, Abdullah bin Hudzafah menangis. Rupanya Raja Romawi ini dapat melihat itu. Kata Raja Romawi merasa menang, "Mundur, mundur, dekatkan kepadaku." Lalu dibawalah Abdullah bin Hudzafah kepadanya. Karena dia melihat Abdullah bin Hudzafah sudah menangis. Kata Abdullah bin Hudzafah, "Tuan pasti mengira aku menangis karena takut menghadapi kematian di depan mataku. Demi Allah, yang membuatku menangis adalah aku menyesal kenapa cuma memiliki 1 nyawa untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku berharap memiliki 100 nyawa. Meninggal di jalan Allah, aku punya nyawa lagi. Meninggal di jalan Allah, meninggal di jalan Allah, meninggal di jalan Allah. Sampai 100 nyawa seluruhnya untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala."
Sang Raja Romawi geleng-geleng kepala. Ada orang dengan keyakinan seperti itu. Ini adalah orang yang bisa dipegang janjinya, kepribadiannya. Maka dia berkata, masuk Nasrani, aku berikan separuh kerajaanku dan aku nikahkan engkau dengan putriku. Setelah ancaman tidak mempan, banyak orang yang tidak kuat dengan godaan. Sama Raja Romawi, masuk Nasrani. Engkau kunikahkan dengan putriku dan kerajaan kita bagi dua, separuh untukmu dan separuh untukku. Kata Abdullah bin Hudzafah, ma ana bifa'il, gak mungkin aku lakukan itu. Selamanya tidak mungkin aku lakukan itu. Kata Raja Romawi, udah, kamu cium jidatku, aku akan lepaskan engkau bersama 80 orang pasukan kaum muslimin. Kata Abdullah bin Hudzafah, amma hadza fana'am, kalau cuma ini oke, mau. Karena tidak ada sama sekali hubungannya dengan kehilangan akidah. Lepas Allah dalam kehidupannya. Maka Abdullah bin Hudzafah mencium jidat Raja Romawi itu, dan mereka pun dilepas bersama 80 orang pasukan kaum muslimin. Begitu mereka masuk Madinah, Umar bin Khattab sudah menyambut bersama seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah. Waktu masuk Abdullah bin Hudzafah, Umar berkata kepada orang-orang, kening yang paling layak untuk dicium oleh seluruh kaum muslimin adalah kening Abdullah bin Hudzafah, dan aku akan memulainya. Lalu Umar mencium kening Abdullah bin Hudzafah dan diikuti kaum muslimin yang lainnya. Saudaraku, kata alam nashrah di dalam surat Asy-Syarah itu harus menjadi titik kebangkitan ketika engkau berada di dalam titik paling rendah, bahwa Allah Maha Kuasa untuk mengangkat seluruh persoalan-persoalanmu, melapangkan dadamu karena semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan adalah makhluk. Allah itu bukan hanya menciptakan objek, tapi juga menciptakan makna-makna, menciptakan nilai-nilai. Kematian tidak ada wujudnya, tapi itu ciptaan Allah. Kehidupan itu ciptaan Allah. Allah sampaikan dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah bukan hanya menciptakan benda, tapi menciptakan nilai-nilai, peristiwa-peristiwa. Maka kebahagiaan, kesedihan, tawa, tangis adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Najm ayat 43 Allah sebutkan, wa annahu huwa adhaka wa abka, dan sesungguhnya dialah yang membuatmu tertawa dan membuatmu menangis. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar kedua kebahagiaan dari surat Asy-Syarah. Yang pertama tadi apa? Sumber kebahagiaan adalah Allah. Yang kedua, kebahagiaan itu ada di dalam hati, bukan ada di dalam pikiran. Bukan ada di dalam akal manusia, bukan. Jika sekiranya kebahagiaan itu berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan akal manusia, maka yang paling bahagia adalah para profesor, para filosof, para ilmuwan, orang-orang yang memiliki ijazah yang tinggi. Tapi tidak, angka bunuh diri di negara-negara maju justru sangat besar. Ketika Allah berkata,
laka sadrak, alam nashrah laka sadrak. Sadr adalah dada. Sadr maksudnya adalah hati. Jadi jika hati kita ini tetap di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi hati yang tenang. Pemiliknya adalah orang yang paling bahagia. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat merusak keimanan seseorang termasuk dosa, maka pengaruhnya ke hati dulu. Jangan melihat kenapa orang itu berdosa, orang itu bermaksiat kepada Allah, tapi bisnisnya tetap maju, anak-anaknya kok sukses, rumahnya tetap besar, pendukungnya tetap banyak. Tidak. Dia pertama-tama berhubungan dengan ketenangan batin seseorang. Semuanya itu ada di dada. Maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza aznabal 'abdu nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuh." Jika seorang hamba melakukan dosa, maka diberi titik hitam di dalam hatinya itu. Diberi titik hitam yang membuat dia gelap. Melakukan dosa lagi, diberi lagi titik, diberi lagi titik, diberi lagi titik. Kecuali kalau dia bertobat, maka Allah cabut, Allah lepaskan titik-titik hitam itu. Ya, flek hitam itu Allah cabut lagi. Allah bersihkan hatinya dari situ semua. Baik. Dasar ketiga, dasar kebahagiaan dari surat Asy-Syarah ini adalah pengampunan dosa, maghfiratuz dzunub. Dari firman Allah, wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, kita faham bahwa setiap kali manusia berdiri lebih jauh daripada dosa, maka dia berarti mendekat kepada kebahagiaan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan dosa itu seperti beban yang memberatkan punggung seseorang. Alladzi anqadha dhahrak. Maka istighfar, bertaubat, melakukan kebaikan untuk menghapus keburukan-keburukan di masa lalu, itu semua adalah jalan-jalan kebahagiaan seorang mukmin. Jadi sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan rasa tidak tenang ketika seseorang melakukan dosa. Supaya manusia ini tetap kuat, tetap kokoh, maka dia harus bersih dari dosa-dosa itu. Saudaraku, taubat, pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat sekali dari hamba-hambanya. Maka sangat rugi kalau seseorang tidak mengambil jalan taubat dalam kehidupannya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan ketika Allah menciptakan alam semesta, lamma khalaqallahul khalqa, dan dia berada di atas arasnya, dan arasnya itu berada di atas air, tertulis, tertempel di aras Allah itu sebuah tulisan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Dalam satu riwayat disebutkan inna rahmati ghalabat
ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Apa penjelasan para ulama tentang hadis ini? Bahwa untuk mendapatkan rahmat Allah, manusia tidak punya syarat apa-apa. Tapi untuk mendapatkan murka Allah, ada syarat dari ketentuannya. Jadi kalau kita tidak melakukan apapun, kita dapat rahmat Allah. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang membuat murka Allah datang, baru kita dapat murka. Kalau tidak, kita tidak dapat murka. Buktinya, janin di dalam rahim atau anak-anak kecil yang belum berdosa, belum baligh, maka dia selalu dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggal pun nanti masuk surga. Ngapain dia masuk surga? Dia belum melakukan apapun. Sebab rahmat Allah mendahului murkanya. Sebab rahmat Allah mengalahkan murkanya. Jadi pada asalnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu memang diberikan untuk kita. Lalu dosa-dosa kita yang menghalangi sehingga kita tidak dapat rahmat Allah itu. Jadi jalan kebahagiaan itu sederhana. Lepas dari dosa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan mengalir deras kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Dasar keempat dari kebahagiaan yang Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syarah adalah Allah mengangkat sebutan atau ingatan orang-orang tentang kita itu adalah hal-hal yang baik. Ingatan yang baik tentang kita. Kenapa ini penting? Kita ambil dari ayat wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan untukmu sebutanmu. Bagi Nabi sudah kita jelaskan dalam tafsir pada pertemuan yang lalu, bahwa dimanapun disebut nama Allah pasti disebut nama Nabi. Di azan disebut asyhadu alla ilaha illallah, disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di iqamah, di tasyahud, di syahadat seseorang ketika mau masuk Islam, nama Rasul sangat tinggi. Allah tinggikan sebutan Rasul SAW. Tapi sekali lagi, seluruh ayat-ayat Al-Quran yang ditujukan kepada Nabi dalam bentuk orang kedua tunggal Anda, maka itu juga berlaku untuk setiap individu-individu mukmin yang memiliki pengalaman bersama Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya antara kebahagiaan dengan sebutan yang baik? Manusia kalau mengingat kita itu pada hal-hal yang baik, biasanya ujungnya adalah doa kebaikan untuk kita. Jadi kalau disebut, sudah lama ya tidak bertemu si fulan, iya tuh biasanya dia traktir kita ya, iya semogalah sehat terus, dia rezekinya luas, ya enggak? Kalau sebutan tentang kita baik, doa makhluk akan mengalir kepada kita. Maka ada kebahagiaan di dalam itu. Maka kita harus terus menempatkan Allah tinggi dalam ingatan kita agar Allah sertakan kita tinggi pula dalam ingatan makhluk-makhluknya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Aku, kata Allah, tergantung fikiran hambaku tentangku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan baik kepada kita. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dermawan,
tapi dia memberi sesuai dengan kadar kebutuhan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengikuti prasangka kita itu. Kuncinya jalan kehidupan manusia ini adalah bagaimana prasangka dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan kepada Allah itu adalah ibadah. Ibadah hati. Pahalanya besar sekali. Dan fadilahnya, keutamaannya kembali kepada kita semuanya. Apapun yang kita sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan kembali kepada kita. Maka Nabi bahkan menyebutkan ketika kita berdoa, wajib kita bersangka baik bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa kita itu. Ud'ullah, kata Nabi, wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan hatimu itu yakin bahwa Allah pasti akan ijabah itu. Dari hadis ini para ulama menyebutkan di antara ciri, perhatikan, di antara ciri doa seseorang itu mustajab adalah saat berdoa dia sudah yakin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya itu. Kalau ada dalam hatimu, ya Allah semoga aku bisa lakukan, untung aku ingat doa kepada Allah ini, Allah pasti akan kabulkan doaku itu. Itu adalah tanda bahwa doamu mustajab. Tapi kalau dari mulai berdoa dalam hati kita ada godaan, kalau ini nggak tahulah Allah kasih iya, nggak, sudah tidak mustajab. Sebab doa baru mustajab kalau kita yakin bahwa Allah menjawab doa kita itu. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku, dan aku selalu bersamanya selama dia mengingatku. Jadi kalau kita selalu zikir kepada Allah, lihat, di dalam syariat Islam hampir seluruh kegiatan kita kaitkan dengan zikir kepada Allah. Subhanallah. Tidak ada agama selain Islam yang punya ikatan dalam bentuk zikir kepada Tuhan mereka seperti Islam ajarkan. Semua keadaan kita, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Pergi kita ke kamar mandi, mau masuk kamar mandi, ya, apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari kamar mandi, ghufranak. Pakai pakaian, ya, ada doanya lagi. Bercermin, ada doanya lagi. Keluar rumah, ada doanya lagi. Langkah kaki ke masjid, ada doanya lagi. Masuk ke masjid, ada doanya lagi. Keluar masjid, ada doa. Subhanallah. Ada tidak aktivitas seorang muslim itu yang lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Subhanallah. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak pernah lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita selalu menyertakan Allah dalam hidup kita, maka Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita. Idza dzakarani wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku selalu bersamanya selama dia mengingatku. Perhatikan. Saya takut sekali. Dulu kita ini biasa melakukan zikir-zikir itu, tapi karena handphone, gadget, banyak kita yang lengah dengan zikir. Ngantri di toilet umum sambil buka handphone, tiba-tiba udah giliran kita, cepat kita masuk, nggak masuk lagi. Di toilet pun buka handphone, digedor orang, cepat, keluar, lupa lagi. Benar. Keluar rumah sambil telepon, iya OTW gitu kan. Keluar rumah pakai sepatu, naik kendaraan, lupa baca doa keluar rumah, lupa doa. Beneran. Mau tidur, ngasuh mata, lihat handphone lagi. Akhirnya ketiduran, lepas. Tidak ada baca doa, tidak baca ayat kursi, tidak baca muawwadzatan, tidak baca subhanallah. Banyak sekali kita ini luput. Dibangunkan oleh alarm, buka, lihat ada notifikasi WhatsApp, buka lah. Lihat pula, lupa lagi baca doa. Banyak sekali. Ini kita semua, Bu.
Saya bilang diri saya sendiri. Terus ingatkan diri kita. Jangan sampai satu ibadah penting yang membuat nama kita tinggi lalu menjadi sebutan orang-orang, membuat orang-orang berdoa tentang kita. Kuncinya satu, kita ingat Allah, maka Allah akan ingat kita di tengah orang-orang baik. Jika dia mengingatku dalam sepi, aku juga mengingatnya dalam kesendirian, ya, dalam diriku. Jika dia mengingatku di tengah halayak ramai, aku juga mengingatnya di tengah halayak yang jauh lebih baik lagi. Jika dia mendekat kepadaku satu jengkal, aku mendekat kepadanya satu hasta, ya. Jika dia mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu depa. Jika dia menujuku berjalan, aku menujunya berlari. Subhanallah. Allah Maha baik. Allah pasti balas sesuatu berlipat-lipat dari apa yang kita lakukan. Dasar kelima kebahagiaan dari surat Asy-Syarah adalah keyakinan Allah tidak menciptakan kesulitan tanpa kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Ketika seorang sadar bahwa Allah tidak mungkin menciptakan kesulitan tanpa kemudahan, tidak mungkin menciptakan problem tanpa solusi, tidak mungkin menciptakan kesedihan tanpa hiburan, tidak mungkin menciptakan kesempitan tanpa jalan keluar yang lapang, maka cara manusia menghadapi setiap ujian dalam hidup itu tidak pernah pesimis. Ada orang yang baru diuji sedikit sudah mengumumkan dirinya di mana-mana sebagai manusia paling malang di dunia. Jangan. Engkau punya Allah. Apapun yang Allah berikan kepadamu berupa kesulitan, pasti Allah sediakan kemudahan di situ. Ini pokok penting sekali dalam dasar-dasar kebahagiaan seseorang. Kemudian yang keenam, dasar keenam adalah kemudahan itu turunnya bersamaan dengan turunnya kesulitan. Jadi tidak ada jeda. Allah Subhanahu wa taala tidak berkata ba'dal usri yusra, tapi berkata ma'al usri yusra. Fa inna ba'dal usri yusra, tidak. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, tidak. Allah sebutkan sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam perang Badar, kaum muslimin itu tidak ada yang mau untuk berjumpa pasukan orang-orang musyrik. Ya. Mereka benci, mereka tidak suka, jangan sampai terjadi peperangan. Mereka inginnya berjumpa dengan kafilah dagang saja Abu Sufyan, lalu mereka dapat mengambil harta mereka yang dulu ditahan di Quraisy. Mereka ambil. Tapi qadarullah, kafilah dagang itu ternyata ketika mereka sampai di Badar, kafilahnya Abu Sufyan sudah lewat, sehingga tidak dapat mereka. Tapi utusan Abu Sufyan yang ke Mekah sudah menyampaikan bahwa ada rencana Muhammad mencegat kafilah dagang kita, sehingga Abu Jahal kemudian mengumpulkan sampai 1.200 orang dari Quraisy untuk datang ke Badar menyongsong kaum muslimin yang waktu itu hanya berjumlah 313 orang. Tapi kamu tidak suka peperangan, kata Allah, tapi itu baik bagi kamu. Justru dengan peperangan itu kaum muslimin memperoleh harta rampasan perang jauh nilainya, berlipat ganda daripada nilai harta milik mereka yang sebelumnya tertahan di Quraisy. Lalu mereka memperoleh pula 70 tawanan
tokoh-tokoh di Quraisy yang harus ditebus dengan jumlah harta yang lebih besar lagi. Jadi banyak sekali dalam kehidupan ini kita mendapati peristiwa, kita berjumpa dengan kejadian yang awalnya kita tidak suka, kita merasa ini adalah kesempitan, ini adalah ujian, ini adalah masalah. Justru disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala membuka jalan kemudahan bagi kita. Gitu. Banyak sekali orang yang tidak bisa kuliah karena tidak ada biaya. Teman-temannya yang lain sudah mendaftar semua, gitu. Lalu sudah diterima di kampus itu. Dia tidak bisa kuliah di situ. Oh, rupanya ada jalan. Ya, beasiswa di kampus yang lebih baik, ya, di luar negeri misalnya dia lakukan itu. Karena apa? Karena dia waktu itu belum kuliah, yang lain sudah kuliah semua. Bisa jadi begitu. Banyak sekali hal-hal dalam hidup ini kalau kita review di hari-hari kita yang lalu, banyak banget. Ya. Pada pertemuan yang lalu saya sampaikan, ibu-ibu coba diingat deh 3 capaian paling besar dalam hidup ibu-ibu. Pasti ada cerita sedih di belakangnya. 3 capaian suami ibu pasti ada. Ya, di antara 3 itu cerita tentang kegagalannya. Kenapa dia sampai memperoleh itu? Oh, karena dulu kita nggak dapat ke sini. Oh, karena dulu kita maunya ini ternyata nggak bisa. Karena dulu begitu terus. Karena dulu terlambat kita mengambil ini. Selalu begitu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Baik. Dasar ketujuh dari kebahagiaan dari surat Asy-Syarah adalah keyakinan bahwa satu kesulitan itu membawa minimal 2 kemudahan. Secara tafsir sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, pengulangan pada fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ya. Dalam kaidah tata bahasa Arab, bentuk nakirah tanpa alif lam pada kata yusrun itu menunjukkan bahwa dia adalah kemudahan yang berbeda dari kemudahan yang disebutkan di ayat sebelumnya. Jadi minimal dalam setiap satu kesulitan itu pasti Allah sertakan ada 2 kemudahan di situ. Baik. Yang ke-8, rumus kebahagiaan ke-8 dari surat Asy-Syarah adalah kebahagiaan itu adalah keterampilan menginvestasikan waktu luang, memanfaatkan waktu luang. Banyak sekali ya orang merasa ada gangguan kesehatan mental, mental health-nya terganggu, tapi dia nggak tahu kenapa. Biasanya kalau kita merasa tidak tenang, tidak bahagia, tapi kita tidak tahu sebabnya, biasanya karena kita tidak produktif. Kalau banyak nganggurnya, banyak rebahannya, pasti tidak bahagia. Benar Ibu? Jadi harus dicari nih pekerjaan tuh. Ya, Anda sudah punya pelayan di rumah pun, ya, yang bantu Anda di rumah, Anda bisa lakukan hal lain. Ya, entah hobi pada tanaman, atau melakukan kegiatan-kegiatan sosial, atau kursus keterampilan-keterampilan lain yang berguna, atau kajian-kajian ya parenting, atau apa yang menambah wawasan kita tentang kehidupan. Itu begitu. Itu kita dapati dari firman Allah, fa idza faraghta fansab. Dalam konsep Al-Quran nggak boleh ada waktu kosong. Waktu tidak melakukan apa-apa itu tidak ada dalam Al-Quran. Jadi kalau kamu banyak waktu kosongnya, pasti kamu tidak bahagia. Baik. Ya. Keseimbangan dalam melakukan aktivitas itu juga berpengaruh membuat kita bahagia. Maka di antara tafsir fa idza faraghta fansab, kalau kamu sudah selesai melakukan sesuatu,
maka bersegeralah kepada amal yang lain. Maksudnya apa? Ini kepada Nabi. Kalau kamu sudah berdakwah, sudah mengajar, sudah menyampaikan wahyu, maka bersegeralah kamu menjalin kembali hubungan dengan Allah, berdoa, ya, membaca gitu. Kalau para pengajar, para guru. Sebab kalau sekiranya seseorang hanya sibuk mengajar, memberi, tapi kering hubungannya dengan Allah, kata-katanya tidak kuat. Ya, orang akan bosan. Hanya sekali dua kalilah orang mau dengar. Setelah itu susah. Karena jiwanya kerontang. Jadi harus berimbang antara bagaimana kita mengajarkan ilmu dengan kita mendapatkan ilmu. Kita menasihati manusia dengan kita menasihati diri kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dasar yang kesembilan, kebahagiaan itu ada di dalam kesibukan beribadah. Fansab, dalam ayat ketujuh itu kita memang disuruh berarti berletih-letih. Nasab itu artinya letih. Jadi jangan beribadah kalau ringan saja, kalau lagi mood saja, jangan. Tapi beribadahlah kepada Allah dalam keadaan ringan dan dalam keadaan berat, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Ya, infiru khifafan wa thiqalan, keluar berjihad di jalan Allah dalam keadaan ringan, sehat, kuat, atau dalam keadaan berat, sakit, atau sudah tua, sudah lemah. Tetap Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang makamnya jauh sekali sampai ke Romawi Timur, sampai di Istanbul. Kenapa? Karena dia masih pergi berjihad pada umur 90-an tahun. Ketika dinasihati anak-anaknya untuk, sudah Papa udah banyak sekali berperang bersama Rasulullah, ya. Ayah sudah banyak sekali berperang bersama Rasulullah. Sekarang biar kami, sekarang ayah istirahat, sudah tua, sudah lemah. Abu Ayyub Al-Ansari membacakan ayat ini. Infiru khifafan wa thiqala. Keluar tetap berjihad di jalan Allah, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan muda atau tua, dalam keadaan kuat atau dalam keadaan lemah. Allah menyebutkan orang yang bertakwa itu apa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang tetap berinfak baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Kalau nunggu lapang baru berinfak, wah susah itu. Tapi kita mesti membiasakan diri kita. Begitu juga untuk bangun malam. Bangun malam itu kalau memang ketiduran habis maghrib, terus nggak bisa tidur lagi jam 3, ya udah sholat. Bukan itu. Walaupun kita capek sekali gitu, kita tidur jam 11, ya usahakan tidur sebelum itu. Tidur jam 11 tapi tetap usahakan. Nggak bisa 1 jam sebelum subuh, bangun 15 menit sebelum subuh. Sholat aja 2 rakaat tahajudnya tambah 1 rakaat witirnya, itu paling minimal sudah. Gitu. Nggak keburu pun 1 rakaat. Ya, karena pernah sahabat melakukan itu. Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan itu, radhiyallahu anhu melakukan itu juga. Jadi harus berletih-letih. Disiplin dalam beribadah adalah kunci kebahagiaan. Yang ke-10, yang terakhir dari rumus kebahagiaan dari surat Asy-Syarah adalah, ini inti dari segalanya, adalah ikhlas. Melakukan segala sesuatu hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun kita, kalau ada harapan lain di luar Allah, pasti kita tidak bahagia. Ngasih beras, ngasih kaos, ngasih kalender, baik. Apa harapannya? Suara nanti di TPS untuk kita. Ada harapan rupanya. Rupanya nggak kepilih, nggak bahagia tuh. Tapi kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadi memang tidak berharap apa respon manusia terhadap kebaikan kita. Bahwa kunci dari seluruh kebahagiaan yang disebutkan 1 sampai 9 tadi adalah ikhlas melakukan semuanya, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab. Mungkin ini
ya, 10 dasar-dasar kebahagiaan dari surat Asy-Syarah. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada surah setelahnya ya, tentang surat At-Tin insyaallah. Baik, kita buka tanya jawab dan diskusi insyaallah. Baik. Kalau pertanyaan sedikit saya paham karena ibu-ibu kan baru sudah liburan, jadi memang enggak lagi bahagia gitu ya. Baru sudah liburan, wajah-wajahnya senang alhamdulillah. Tuh kan, lihat. Assalamualaikum Ustadz. Jika kita sebetulnya sedang merasa bahagia, tapi kadang teringat atas perbuatan seseorang yang sangat menyakitkan, sehingga sering mengganggu kebahagiaan yang sedang dirasakan. Kalau memaafkan mudah, tapi untuk melupakan hal yang menyakitkan sangat susah. Apakah mengingat hal-hal yang menyakitkan hati merupakan hal yang merusak kebahagiaan? Mohon bagaimana cara agar tidak selalu mengingat hal-hal yang menyakitkan hati. Wassalam. Rumusnya begini, Bu. Manusia itu tidak bisa disingkirkan ingatannya itu kecuali ada sesuatu yang lebih menarik untuk dia ingat. Semakin kita fokus untuk melupakan sesuatu, itu semakin hadir sesuatu itu di hati kita. Jadi biarkan, lalu kita fokus kepada hal-hal lain, nanti dia akan terlupakan secara natural. Tapi kalau fokus kita kepada itu, maka justru itu cara kita mengingat, bukan cara kita untuk melupakannya. Sebenarnya memang memaafkan itu tidak ada hubungannya dengan melupakan ya. Tapi kita mesti mendidik diri kita itu untuk siap dikecewakan, disakiti, karena kita memang bergaul dengan manusia-manusia yang tidak maksum. Kecuali teman-teman kita itu Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Musa, itu ya. Tapi kalau temanmu adalah orang-orang biasa seperti ini, maka siap-siap untuk dikecewakan. Kita ini siapa? Sehingga ada jaminan tidak ada orang yang melukai kita. Coba bayangkan Nabi Muhammad SAW itu pilihan manusia yang paling dicintai oleh Allah. Tapi sejak kecil ya, dia pernah ditolak berkali-kali. Ketika kakeknya menggendong Nabi Muhammad membawa ke ibu-ibu susu dari Bani Sa'ad itu menawarkan, siapa yang mau menyusui cucuku? Bapaknya udah tidak ada lagi. Oh maaf, gak mau. Nabi semulia itu saja ditolak sama orang. Dari sejak dia kecil loh. Ini bukan bicara ketika dia berdakwah, bukan. Sosok Nabi ya, dari keluarga terhormat. Kemudian Rasulullah itu cakep sekali, tampan orangnya. Dari kecil itu sudah cakep sekali. Tapi dia pernah ditolak. Apalagi kita. Maka jangan baperan ketika kita tidak diajak, tidak dilibatkan gitu ya. Pas orang bikin grup WhatsApp baru kamu nggak di-invite, biasa aja udah. Gitu. Sebab kita harus menyiapkan diri begitu. Apa kata Nabi? Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adhahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adhahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia lalu bersabar dengan keburukan-keburukan mereka lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul karena tidak bisa sabar.
kita menjadi menarik diri, menjadi ansos, susah Ustaz, sama ini ntar dijulitin, ini kita salah, kita jangan. Kita bergaul dengan manusia lalu sabar. Ini penyakitnya begini, ini orangnya terlalu begini, ini begini, sabar. Memang kita sudah tempa diri kita ini bersama dengan orang-orang yang tidak sempurna. Yang membuat manusia sulit memaafkan itu karena dia punya harapan orang itu sempurna di matanya. Makanya yang paling berpotensi untuk melukai kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling kita cintai adalah orang yang paling berpotensi untuk melukai batin kita. Kenapa? Karena kita kalau cinta dengan dia, kita punya ekspektasi, punya harapan dia tidak mungkin menyakiti kita. Padahal kalau bergaul pasti bergesek. Pasti ada yang membuat kita ini terluka. Maka kalau kita mencari yang sempurna dalam hidup, kita nggak punya teman. Ya, kita tidak memiliki saudara satupun. Kalau kita berharap semuanya sempurna, tidak mungkin. Walaupun ya, melupakan itu butuh waktu. Tidak langsung serta-merta kalau memaafkan langsung lupa. Langsung seperti sedia kala, ya. Malah kita langsung baik ke dia, langsung apa sebelum itu orang juga heran nih ngapain gitu. Jadi juga hal yang normal kalau kita tidak butuh waktu gitu untuk dapat mulai normal hati kita itu, mulai mengobati, healing hati kita terhadap hal-hal yang menyakitkan itu. Maka di dalam Islam misalnya tidak boleh seorang muslim itu mendiami saudaranya lebih dari 3 hari. Artinya Allah juga mengakui kalau seseorang marah, kecewa, nggak bisa langsung diobati. Dia butuh waktu dulu untuk untuk normalisasi hatinya. Jadi cuma kita dikasih waktu 3 hari, jangan lama-lama, ya, jangan lama-lama, cukup 3 hari saja, ya. Dulu saya ada yang nasihatin waktu saya mau nikah dulu, ribut sama pasangan itu nggak apa-apa, tapi kita harus komitmen dari sejak awal. Begitu masuk waktu sholat baru, maka harus berhenti marah gitu. Jadi saya kalau marah itu pilihnya habis isya biar lama dikit. Ya, kalau habis maghrib masuk isya udah nggak boleh marah lagi gitu. Nah, jadi memang harus dan memang butuh bercanda ibu-ibu. Memang butuh ya latihan di dalam diri kita itu untuk terus memaafkan tadi. Di antaranya adalah sadar bahwa kalau kita memaafkan ya, maka yang diuntungkan adalah diri kita sendiri. Kalau kita memaafkan maka Allah akan melapangkan kehidupan kita. Dendam tidak akan mengubah apa-apa di masa lalu. Nggak mungkin kita bisa mengubah masa lalu kita, itu tidak mungkin. Gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Kita tidak bergaul dengan orang yang sempurna. Terus latih diri kita untuk self talk dalam diri kita itu hal-hal yang positif. Insya Allah mudah bagi kita. Tapi kalau kita masih fokus kepada situ, justru kita bukan melupakan, tapi justru untuk mengingat hal itu. Mungkin ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf jika ada yang salah ya. Barakallahu fikum. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi diri saya sendiri secara khusus, juga kepada ibu-ibu semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.